Selamat sore teman-teman. Kita bahas kali ini tentang permintaan madu yang berkurang, yang berimbas dengan perang harga ya teman-teman. Jadi saya lihat di grup ya teman-teman, ada banyak yang mengeluhkan, terutama para petani dan peternak lebah, yang dimana kondisi sekarang kita tahu COVID udah jauh berkurang, jadi konsumsi madu pun berkurang karena memang untuk Indonesia mereka kesadaran untuk lebih baik mencegah daripada mengobati itu masih kurang bagus ya teman-teman. Jadi mereka bertindak bukan preventif, tapi ketika sudah ada masalah baru bertindak, ketika ada penyakitnya baru mengobati, bukan mencegah ya. Ini berimbas dengan berkurangnya permintaan madu. Nah, dari yang saya baca atau beberapa yang cerita ke saya itu ternyata madunya menjadi, ya istilahnya petani terjadi perang harga, yang dimana itu menjadi tidak kondusif. Hal itu menjadi sangat buruk bagi istilahnya untuk lingkungan para peternak. Itu perang harga itu sangat buruk sekali teman-teman, karena perang harga itu hanya bermain, itu adalah teknik bersaing tingkat rendah. Seharusnya kita bersaing untuk kualitas, mutu maupun variasi ya teman-teman, bukan perang harga, karena perang harga jelas akan merugikan petani. Hingga ketika perang harga itu akhirnya suatu saat petani jual rugi atau jual modal. Sementara untuk ngangkat lagi harganya itu amat susah ya teman-teman. Jadi diperlukan beberapa variasi, di mana itu menjadi ciri khas para peternak ya teman-teman. Sebetulnya saya sudah berusaha untuk mendatangkan banyak vegetasi sehingga bisa menjadi variasi dari warna madu ya teman-teman. Cuman terkendala biaya, juga terkendala dengan regulasi pemerintah. Apalagi kemarin saya istilahnya kepingin mendapat keuntungan lebih biar saya bisa ada penghasilan tambahan banyak ya. Saya masuk kripto malah ternyata kejeblukan teman-teman. Jadi akhirnya hal itu menjadi tertunda, walaupun masih tetap saya usahakan ya teman-teman. Moga-moga sih tahun ini terlaksana semua cita-cita saya untuk mendatangkan banyak tanaman untuk variasi warna madu. Jadi untuk madu itu sebenarnya untuk variasi biar menarik konsumen itu sangat banyak caranya. Terutama untuk penambahan ya teman-teman. Misalnya madu bawang, madu fermentasi bawang itu juga bisa mendongkrak harga. Kemudian untuk varietas, kemudian kalau tidak salah ada pengusaha madu juga, dia mencampur madu dengan propolis, dengan ini klorofil maupun itu spirulina ya, jadi madu hijau namanya, mungkin dengan klorofil atau spirulina ya, jadi madu hijau. Jadi itu sangat menarik teman-teman. Tentunya dengan penambahan herbal seperti itu bisa meningkatkan khasiat madu. Jadi madu bisa meningkatkan khasiat herbal itu, jadi menjadi lebih komplit dari khasiat madunya, juga lebih bervariasi untuk rasa maupun manfaat. Nah teman-teman, ini kebetulan ketika saya mikir variasi apa yang kira-kira bisa berbeda ya teman-teman, biar bisa meningkatkan atau untuk sebagai variasi madu kita, saya ngobrol dengan pengusaha tanaman cukup besar. Dia ternyata mengembangkan tanaman yang namanya love fruit teman-teman, love fruit ya, atau buah cinta. Bentuknya seperti ini. Ini asli dari Indonesia teman-teman, mungkin teman-teman pernah lihat. Tapi ini masih langka, untuk di Jawa sangat langka. Nah,
Ini ternyata khasiatnya ini untuk keperkasaan atau untuk kuat di ranjang teman-teman, untuk obat kuat ya. Dan untuk secara alami. Jadi saya berpikir kenapa ini kita tidak mencoba ini untuk ditaruh di madu atau madu kelanceng. Karena madu kelanceng sendiri kan khasiatnya juga untuk stamina seksual ya teman-teman. Jika ditambah dengan ini, pastinya bisa double ya, double action ya. Ini saya rencana ini sedang ini ada 2. Ini madu kelanceng teman-teman. Nah, ini madu kelanceng 1/4 saya taruh teman-teman. Jadi saya taruh di sini 1. Saya ingin ini jadi seperti madu bawang ya, tapi ini bawangnya diganti dengan low fruit untuk keperkasaan. Kalau untuk buahnya sendiri saya sudah nyoba dan memang ada bedanya untuk stamina prianya. Dengan madu siapa tahu bisa menjadi lebih optimal ya, siapa tahu bisa 3 jam. Kalau pakai ini, kalau hanya buahnya saja mungkin bisa nambah durasi, siapa tahu dengan madu bisa 3 jam lebih sampai capek, jadi nggak perlu olahraga ya teman-teman. Olahraganya olahraga di kasur, cukup berkeringat nanti. Nah, ini taruh ini di Apis dorsata teman-teman. Ini kebetulan saya buahnya baru dapat 2, untuk bibitnya baru berbunga ya. Nah, siapa tahu ini ada peningkatan fungsi dari tanamannya dan madu, karena madu ini bisa meningkatkan khasiat herbal dari tanaman herbal ya, bisa ditingkatkan khasiatnya dengan madu. Semacam bawang bisa menjadi lebih berkhasiat jika ditambahi madu, bisa difermentasikan dengan madu jadi madu bawang. Nah, saya taruh di sini, ini disebut aja madu biji macan ya. Ini madu biji macan, biar keren. Kita taruh kira-kira fermentasi itu 1 minggu, nanti kita uji coba. Tentunya saya uji coba dengan istri saya. Jadi kita uji coba. Tentunya jika ini bisa berhasil dengan bagus, pastinya bisa meningkatkan nilai jual madu, karena yang namanya obat kuat itu pasti laris teman-teman. Obat kuat itu laris, daripada kita beli Viagra kan pakai madu kelanceng atau madu ini kayak sebut aja madu biji macan ya, yang kita ada madu biji macan yang Apis dorsata atau yang kelanceng. Yang melifera harusnya saya bikin, tapi buahnya saya baru dapat ini 2, tadi ada beberapa tapi sudah saya coba dimakan langsung. Memang khasiatnya lumayan teman-teman. Siapa tahu dengan madu ini bisa meningkatkan lebih meningkatkan khasiatnya, dan itu pun siapa tahu ini kan 1 biji ini untuk 250 ml, 250 gram. Nanti khasiatnya kita nggak perlu makan buahnya atau madunya saja 1 sendok, jadi bisa lebih ngirit ya. Kita coba nanti buat eksperimen. Saya biarkan 1 minggu. Sekian, terima kasih teman-teman. Atau ini bisa jadi inspirasi. Jadi teman-teman sebaiknya jangan berpikir untuk perang harga ya. Perang harga itu ujung-ujungnya sangat merugikan, karena produsen maupun penjual pasti ujung-ujungnya ketika perang harga ujung-ujungnya rugi. Dimana kebutuhan udah makin meningkat, harga gas, minyak goreng, bensin meningkat. Kenapa kita punya barang bagus, barang yang ibaratnya madu yang bagus, madu yang diakui. Kayak teman saya dari India itu datang, dia kan bilang madu Indonesia dia sangat suka karena rasanya sangat eksotis, dan ternyata madu Indonesia itu yang murni, itu memang benar-benar murni 100%. Kalau di dia enggak. Itu hanya kisaran berapa puluh persen itu yang diceritakan. Itu pun rata-rata dikasih makan gula.
Jadi kita patut berbangga hati teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, cobalah untuk mencari variasi atau meningkatkan mutu madunya, dan jangan menggunakan perang harga ya teman-teman, karena itu sangat merugikan. Ditingkatkan mutunya. Mungkin ini sangat sederhana sih untuk madu. Nah ini kebetulan saya nemu tanamannya, buahnya, buah cinta namanya. Nanti dimasukin jadi madu biji macan ya. Terima kasih teman-teman.